Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa ini membawa konsekuensi bahwa nilai Pancasila dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia atau pelaksanaan negara Indonesia atau berjalannya negara Indonesia. Pancasila berisi 5 sila yang pada hakikatnya berisi 5 nilai dasar yang fundamental. Apa saja nilai 5 dasar itu? Nilai ketuhanan, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang ketiga nilai persatuan, yaitu nilai persatuan Indonesia. Yang keempat nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dan yang kelima nilai keadilan, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai dasar Pancasila ini dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Dengan kata lain, nilai-nilai tersebut tetap dapat diterapkan dalam berbagai kehidupan bangsa dari masa ke masa. Walaupun sudah beda zaman, Pancasila ini bisa menyesuaikan dan dalam perkembangan zamannya. Hal ini dikarenakan Pancasila adalah ideologi yang bersifat terbuka. Apa ideologi terbuka? Yaitu suatu sistem pemikiran, ideologi yang diambil atau bersumber dari pandangan dan falsafah hidup bangsa. Hal ini membuat ideologi berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kecerdasan kehidupan bangsa, karena memang diambil dari kebiasaan tradisi yang ada di Indonesia. Jadi lebih fleksibel mengikuti zaman. Di sini Ibu akan memberikan perbedaan antara ideologi terbuka dan tertutup. Ideologi terbuka, sistem pemikirannya yang terbuka, bisa menerima pemikiran dari orang lain. Sedangkan ideologi tertutup, sistem pemikirannya yang tertutup, ini biasanya dari pemikiran satu orang. Ya, kemudian yang kedua, nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari harta kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Jadi diambil dari kebiasaan masyarakat tersebut. Sedangkan yang tertutup ini cenderung memaksakan mengambil nilai ideologi dari luar masyarakatnya yang tidak sesuai dengan keinginan dan pemikiran masyarakatnya. Kemudian yang ketiga, dasar pembentukan ideologinya ini bukan keyakinan sekelompok orang, melainkan hasil musyawarah. Kalau yang tertutup ini biasanya lebih ke perseorangan atau satu kelompok. Kemudian tidak diciptakan oleh negara, tapi melainkan diciptakan oleh masyarakat sendiri. Kalau yang ideologi tertutup ini biasanya diciptakan oleh negara. Dalam hal ini penguasa negara yang mutlak harus diikuti oleh warga masyarakatnya. Kemudian kalau ideologi terbuka tidak hanya dibenarkan, melainkan dibutuhkan oleh seluruh warga masyarakat. Sedangkan ideologi tertutup pada hakikatnya hanya dibutuhkan oleh penguasa negara untuk melanggengkan kekuasaannya dan cenderung
memiliki nilai kebenaran hanya dari sudut pandang penguasa saja. Kemudian isinya tidak bersifat operasional apabila sudah dijabarkan ke dalam perangkat yang berupa konstitusi atau peraturan perundang-undangan. Nah, kalau yang tertutup ini isinya terdiri dari tuntutan konkret dan operasional yang bersifat keras yang wajib ditaati oleh seluruh warga negara. Kemudian yang terakhir, ideologi terbuka senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan aspirasi, pemikiran, serta akselerasi dari masyarakat dalam mewujudkan cita-citanya untuk hidup berbangsa dalam mencapai harkat dan martabat kemanusiaan. Sedangkan ideologi tertutup terhadap pemikiran-pemikiran baru yang berkembang di masyarakat. Nah, kalau dilihat dari tabel ini, ideologi terbuka memang lebih unggul dibanding dengan ideologi tertutup. Nah, hal ini juga membuat ideologi terbuka tidak hanya sekedar dibenarkan, melainkan dibutuhkan oleh berbagai negara. Hampir dapat dipastikan negara yang menganut sistem ideologi tertutup seperti negara komunis ini mencapai kehancurannya secara ideologis, dalam arti negaranya tidak mampu membendung desakan-desakan yang muncul baik dari dalam maupun dari luar negaranya, yang pada akhirnya membuat ideologi negara tersebut ditinggalkan oleh masyarakat sendiri. Nah, berdasarkan di uraian yang tadi, keterbukaan ideologi Pancasila ini mengandung nilai-nilai. Yang pertama ada nilai dasar, yaitu hakikat kelima sila: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kemudian ada nilai instrumental, yaitu penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar ideologi Pancasila. Misalnya program-program pembangunan yang dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat, undang-undang, departemen-departemen, serta lembaga pelaksana juga dapat berkembang. Nah, pada aspek ini senantiasa dapat dilakukan perubahan. Jadi lebih penjabaran dari nilai ketuhanan apa, kemudian nilai kemanusiaannya seperti apa, itu adalah nilai instrumental. Yang terakhir adalah nilai praktis, yaitu realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, dalam realisasi praktis inilah penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan atau reformasi sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Nah, inilah sebabnya bahwa ideologi Pancasila merupakan ideologi terbuka. Oke, untuk tugas nanti di Google Form itu akan Ibu keluarkan soal. Di situ hanya tertulis jawaban nomor 1, jawaban nomor 2, jawaban nomor 3. Nah, kamu tinggal isi saja nilai dasar. Yang pertama nilai dasar, silakan kamu tulis kembali di Google Form-nya nilai dasar itu apa. Kemudian yang kedua nilai instrumental, kamu tulis itu nilai instrumental itu apa. Yang ketiga nilai praktis. Nah, nilai praktis itu apa? Jadi soalnya kamu tulis nomor 1 tentang nilai dasar, yang kedua tentang nilai instrumental, yang ketiga tentang nilai praktis. Oke, paham ya? Cukup sekian untuk hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.